Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke channel kami TAP Activity Channel. Ya, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi sahabat guru semua, kita coba untuk menjajal aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi untuk mendukung kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023 nantinya. Apa saja isinya dan bagaimana platform Merdeka Mengajar itu? Nah, coba kita masuk langsung saja. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel TAP Activity ya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah masuk pada browsing kita ataupun Google Chrome kita. Lalu seperti biasa mengetik Merdeka Mengajar login, ataupun yang sudah di sini udah sering login di sini ya, Merdeka Mengajar login, tapi kita ulang lagi Merdeka Mengajar login. Login itu berarti kita masuk pada aplikasinya ya. Tinggal search, cari. Nah, ini dia hasil pencarian dari Merdeka Mengajar login. Kita tinggal membaca di paling pencarian paling atas pasti keluar Merdeka Mengajar, website https guru.kemdikbud.go.id. Jadi kalau kita tidak hafal dengan linknya, kita tinggal mencari set ya. Tapi kalau kita hafal itu lebih baik ya. Nah, di sini ada Merdeka Mengajar. Jadi di dalam Merdeka Mengajar ini temukan beragam bahan ajar, buku teks, modul ajar, pakai soal asesmen serta program pelatihan. Jadi platform Merdeka Mengajar ini lengkap berarti, makanya disebutkan dengan super aplikasi untuk guru ya. Coba kita klik dulu ya, masuk, kita klik masuk pada bagian kedua. Nah, ini tampilan untuk login ataupun masuk. Jadi bagaimana masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar ini? Syarat pertamanya adalah sudah mengaktifkan belajar.id masing-masing sahabat rekan guru semua ya. Jadi kita harus pertama ingat aktifkan akun belajar.id-nya. Kalau tidak diaktifkan berarti tidak bisa masuk pada platform Merdeka Mengajar ini. Bagi yang bernaungan di Kemenak berarti dia harus ada madrasah.kemenak.go.id. Jadi selain dari Kemendikbudristekdikti juga ada akun dari madrasah.kemenak.go.id ya. Jadi bagi rekan guru yang belum tahu di mana belajar.id-nya, tinggal tanya operator sekolah masing-masing ya. Dan langsung aktifkan. Setelah diaktifkan, baru ganti password. Jangan lupa diganti password belajar ID-nya. Nanti ada yang masuk hacker ya, masuk nanti hacker, data Bapak Ibunya hilang. Nah, untuk mengetahui tadi adalah menanyakan operator sekolah ya. Ingat, operator sekolah yang tahu. Kalau Bapak Ibu terkendala, lupa password, operator sekolah bisa reset. Nah, berarti itu kemudahannya. Coba kita masuk ya. Tinggal kalau belajar ID-nya sudah sesuai, tinggal tekan masuk. Nah, ini loginnya. Untuk melanjutkan ke mengajar, berarti kita tinggal login. Ingat, belajar ID-nya jangan lupa. Tinggal mengetik belajar ini tersimpan karena saya sudah pernah login. Tinggal klik. Lalu kita masukkan password belajar ID kita, bukan password platform Merdeka Mengajar ataupun sandi belajar ID ya. Sandi belajar ID bisa kita dapatkan langsung satu paket dengan akun belajar ID kita dari operator ya. Jadi kalau kita sudah satu kali login berikutnya tidak perlu lagi memasukkan password. Sudah tersimpan langsung. Jadi ini karena pertama kali masuk mengajar, jadi harus isi password. Saya tampilkan dulu. Saya tampilkan sandinya. Tergantung kita ya, kita yang menggantinya. Nah, ini saya tampilkan. Tapi cuman beberapa yang bisa saya tampilkan. Oke, tinggal klik berikutnya. Nah, ini dia tampilan aplikasinya ya. Di bagian beranda kita bisa melihat, baik di bagian bawah kita bisa melihat prinsip dasar tentang kurikulum Merdeka dan penerapan kurikulum Merdeka.
Jadi di dalam setiap kelompok ini tentang bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka dan juga prinsip dasar kurikulum merdeka, kita tinggal membaca dan mempelajari. Nah, di bagian asesmen siswa, coba kita buka asesmen siswa. Pada bagian asesmen siswa, kita tinggal memilih kelas mana yang akan kita masuki. Contoh untuk kelas 1, 2 untuk kelas dasar ya. Kalau untuk SMK di fase E. Coba kita klik fase E, lalu terapkan. Asesmen yang kita pilih apakah numerasi atau literasi. Kalau numerasi berarti kita terapkan numerasi dan tinggal memilih contoh asesmen. Ini ada 2 contoh asesmen untuk kelas 9 dan 10. Asesmennya terdiri dari aljabar ya, aljabar, data dan kepolisian, dan geometri ya. Ini contoh di bagian asesmen. Pada bagian perangkat ajar, kita memilih mata pelajaran apa yang kita ajarkan. Nah, contoh kita pilih bahasa Indonesia, terapkan. Lalu kita pilih fasenya, fase kelas berapa? Fase E, kelas 10, terapkan. Maka akan keluar modul ajar ataupun RPP ya. Dan juga ada buku murid juga ada, buku guru juga ada di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi sudah lengkap di dalam aplikasi ini. Pilih mata pelajaran apa, langsung kita pilih fisika, terapkan. Kelas tetap di kelas 10. Nah, kita lihat ini salah satu bahan ajar, ada modul bahan ajar sesuai dengan kategori yang akan kita ajarkan pada saat kita melakukan pembelajaran. Nah, itu dia di bagian perangkat ajar. Kalau di bagian bukti karya, berarti itu adalah karya-karya kita yang telah dikirimkan, ataupun karya yang sudah ada, ya, ataupun kita bisa membuat karya saya. Ada juga inspirasi karya yang sudah diciptakan oleh guru-guru kita atau rekan-rekan lain yang sudah diupload. Jadi tinggal kita tambahkan karya. Apabila ada karya Anda yang berupa modul, berupa RPP, banyak karya ya, atau berupa project, bisa kita masukkan ke dalam bukti karya. Di bagian pelatihan mandiri sendiri, kita bisa belajar sendiri secara mandiri ya. Kita belajar sendiri secara mandiri, mengerjakan modul-modul yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Banyak modul yang ada di sini, tinggal kita membagi waktu untuk mempelajari setiap modul yang ada. Nanti akan ada sertifikat apabila kita lolos pada evaluasi penerapannya di sekolah ya. Kita tinggal klik modul, klik judul yang akan kita pelajari, ada durasi waktu, ada 2 modul, ada jumlah modul di setiap judul. Jadi aplikasi Merdeka Mengajar ini memang guru super aplikasi. Karena apa? Karena semua sudah berada di sini. Pelatihan ada, perangkat ajar ada, kita juga bisa berkarya. Jadi jangan lagi tidak masuk ke aplikasi mengajar ini. Kalau tidak masuk ke aplikasi mengajar, berarti jadi silakan masuk, login, pelajari, kembangkan, dan juga buktikan dengan karya. Mungkin hanya sampai di situ sekilas saja kita bahas tentang aplikasi mengajar ini. Mudah-mudahan membantu. Silahkan dicoba sendiri di rumah ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel kami agar nanti kami bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi. Oke, kita saling membantu, saling berbagi. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.